Masih di dalam kitab Syarhu Hadis Jibril, kita telah memasuki dalam bab al-wudu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zidni 'ilman wa ta'alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa sayyidina maulana Muhammadin ar-rahmatil muhdah wan ni'matil musdah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kami muliakan dan kami hormati jamaah pengajian, para alim, para asatidz, jamaah pengajian, jamaah masjid Nurul Iman, jamaah masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi Allah mempertemukan kita di bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah, kita sama-sama berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min asyuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Sekarang sebagian daripada saudara kita alhamdulillah yang telah dapat panggilan sudah ada yang berangkat dan ada yang bersiap-siap berangkat. Mudah-mudahan panggilan ke tanah haram, semoga kita bisa kembali mendapat panggilan itu di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam kitab Syarhu Hadis Jibril yang diberi nama dengan Hidayatut Talibin fi Bayani Muhimmatid Din. Kita telah memasuki dalam bab al-wudu, halaman 42. Mudah-mudahan yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa atalallahu baqa'ahu wa mata'ana bituli hayatihi. Amin ya rabbal alamin. Al-wudu huwa ghuslu a'dha'in maksusatin biniyatin maksusatin. Termasuk malam ini pengajian kita edisi Zulqa'dah, termasuk pembahasan yang sangat vital dan penting. Meski setiap hari kita melaksanakan, akan tetapi belum tentu yang melaksanakan itu sudah mengetahui dan mendapatkan rahasia yang dilaksanakan. Apa itu? Adalah al-wudu. Setiap orang tiap hari berwudu, tapi tak semua orang mendapatkan asrarul wudu, rahasia wudu. Tiap orang membasuh wajahnya, membasuh tangannya, melaksanakan wudu yang mensahkan sholatnya, akan tetapi tak semuanya mendapatkan daripada anwarul wudu, cahaya wudu.
Karena wudu itu zahirnya membasuh anggota luar, tapi cahayanya menembus anggota batin. Kalau dilaksanakan dengan sebaik bagus mungkin. Al-wudu'u huwa ghuslu a'dha'in maksusah biniyatin maksusatin. Wudu itu adalah membasuh anggota-anggota tubuh yang tertentu dengan niat yang tertentu. Membasuh anggota-anggota tubuh yang tertentu dengan niat yang tertentu. An-niyah, dengan adanya niat itulah yang membedakan antara ibadah dan adah. Adat, ibadat. Orang basuh muka, dalam wudu juga ada basuh muka. Yang membedakan kebiasaan dengan ibadat adalah niat. Mandi ada yang dianjurkan, ada yang mandi adah, kebiasaan. Yang membedakan adalah niat. Ghuslu a'dha'in maksusah biniyatin maksusah. Membasuh anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Wa yajibu, dan wajib, alal muhdisi, bagi orang yang berhadas, bagi orang yang berhadas, idza arada salatan au tawafan au masal mushafi au hamlahu yajibul wudu. Wajib hukumnya berwudu alal muhdis, bagi orang yang hadas, bagi orang yang tidak punya wudu. Kapan dia wajib? Apabila dia berkehendak untuk mengerjakan sholat. Menaiki sambayang, kita mau sholat, wudu wajib bagi orang yang tidak punya wudu. Au tawafan, atau berkehendak menunaikan tawaf, itu juga wajib wudu. Karena kita tahu syarat sahnya tawaf itu apa? Thahara anil hadatsain, suci dari dua hadas. Kemudian mashal mushaf, atau ingin menyentuh mushaf. Mushaf yang dimaksud yang ditulis di dalam kertas khusus Al-Quran namanya mushaf itu. Ismun lil warakah allati kutiba fihil mushaf. Ingin menyentuh mushaf Al-Quran wajib wudu, wajib punya wudu. Au hamlahu, atau membawa mushaf, membawa mushaf, mau membawa Al-Quran harus punya wudu. Ini yang wajib. Wa yundabu, dan disunnahkan, lil junubi, bagi orang junub. Al junub ay minal janabah. Sunnah bagi orang yang junub, punya tanggung jawab mandi besar. Sunnah apa? Sunnah wudu. Orang yang junub itu punya tanggungan mandi besar. Yundabu, disunnahkan wudu. Kapan orang junub disunnahkan berwudu? Iza arada aklan, apabila orang junub itu ingin makan, sunnah wudu. Habis melakukan tugas wajib, orang habis melakukan tugas wajib suami istri, sudah lapar juga, gimana nih belum mandi, jangan langsung main makan saja, sunnah wudu. Bersihkan kemaluannya, ambil wudu, makan. Habis tugas wajib langsung makan, wudu dulu, sunnah wudu. Jadi yundabu li junub, bagi orang junub sunnah berwudu. Kapan? Iza arada aklan, kalau mau makan. Jangankan makan, au syurban, atau mau minum. Mau minum, junub belum mandi besar, sunnah wudu dulu baru makan atau minum. Apa anunya berarti di sini dampaknya? Katakan oleh ulama, tentu makan di saat junub itu yurisul faqrah, menyebabkan kefakiran. Makan di saat junub
makan minum di saat junub, belum bersihkan kemaluan, belum wudu, itu yurisul faqar, menyebabkan fakir. Kan tidak mau semua fakir toh? Siapa yang mau fakir? Kan tidak ada, semua orang nggak mau fakir. Ya, salah satu asbab kefakiran itu adalah makan minum di saat junub. Paling tidak kalau masih dingin karena hujan-hujan atau apa, ya sudah, wudu aja, bersihkan kemaluannya, wudu, makan. Berarti kalau sunnah berwudu bagi orang junub ketika hendak makan atau minum, berarti makruh bagi orang yang junub makan di saat junub. Tapi tidak apa-apa, mau makan tidak apa-apa. Ini kan sunnah. Tapi jangan meremehkan sunnah. Kalau meremehkan sunnah, nanti meremehkan yang wajib. Tahawana bis sunan, tahawana bil faraid. Orang yang meremehkan sunnah nantinya meremehkan yang wajib. Kalau sudah meremehkan yang wajib, maka terhalang daripada ma'rifat kepada Allah. Jadi man tahawana bil adab, tahawana bis sunan. Man tahawana bis sunan, tahawana bil faraid. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Siapa yang meremehkan tata krama, mengentengkan, maka dia akan mengentengkan yang sunnah. Siapa yang mengentengkan dan menganggap remeh yang sunnah, maka dia akan menganggap remeh kepada yang wajib. Siapa yang menganggap remeh kepada yang wajib, maka dia terhalang daripada nikmatnya ma'rifat kepada Allah. Jangan mengharap dapat manisnya ibadah, sholat, apa. Nah ini yang yundabu lil junub idza arada aklan au syurban au nauman, atau tidur. Bahkan orang junub tabik lompoh habis melakukan kewajiban, melakukan yang harus dilakukan seumpamanya sebagai suami istri, kok dia mau tidur langsung? Jangan dulu, ke kamar mandi, bersihkan tadi, wudu, baru tidur. Mandinya tidak harus di waktu itu. Mandinya boleh nanti subuh, kadingin guna bangi kapan kan? Ding atau bagi orang yang kayaknya semangatnya double, jangan mandi dulu. Nanti bisa tok kembali semangatku. Kan begitu dianjurkan. Orang yang ingin melanjutkan pada season berikutnya, maka supaya kembali semangatnya, maka dianjurkan berwudu. Karena berwudu akan mengembalikan stamina-nya. Ini tapak, coba-coba nih, amalkan berwudu. Nah, orang yang tidak sempat mandi di malam harinya dan mau tidur langsung, adabnya dan sunnahnya pergi kamar mandi, bersihkan dulu, baru berwudu. Setelah berwudu pergi tidur, nanti subuh baru mandi. Nah, baik. Kemudian awwatan, atau ingin kembali melakukan yang tadinya yang dilakukan, sunnah wudu lagi. Nih sunnah wudu. Nah, kalau ada orang pekerjaannya 2 kali, ya tetap saja mandinya tetap satu kali. Walam yakhtalib maqsudu ma fil akhar ghalaba ahaduma ilal akhar. Kalau ada 2 tugas, seperti 2 junub itu kan satu jenis, tujuannya tidak sama, nanti mandi, maka dua-duanya ini tetap hanya wajibnya 1 kali mandi, kecuali sudah dijedah. Yang pertama sudah mandi, kok keluar lagi, ya wajib mandi lagi. Tapi kalau satu malam 3 kali junubnya, 1 kali aja mandinya. Cuman memang istilahnya orang junub itu jauh dari malaikat. Makanya al-junub itu minal janabah. Al-janabah itu al-bu'd, artinya jauh. Kalau mau didekati oleh malaikat rahmat, ya mandi junub supaya kembali dekat. Awatan wal afdal ay yatawadda li kulli shalah. Ini tadi yang sunnah. Padahal kita itu sunnah wudu itu banyak tempatnya, dan
dalam mazhab Syafi'iyah dan lain sebagainya, itu kita tajdidul wudu, sunnah memperbarui wudu atau disunahkan wudu itu banyak. Seperti contohnya sunnah wudu ketika orang habis bergosip, itu sunnah wudu. Lebaki cerita kodi sunnah wudu. Atau ketika marah, habis marah, sunnah wudu. Ketika ba'dal hijamah, setelah bekam, sunnah wudu. Ba'dal fasdi, setelah keluar hidung di hidung, apa itu bahasa Mangkasarana? Mimi sampai Mangkasar apa? Samurang ya. Nabugi sih apa? Apa? Masengo, simorang, mimisang, sunnah wudu. Ba'da hamlil mayyit, setelah membawa mayat, sunnah wudu. Wa ba'da masil mayyit, setelah menyentuh mayat, sunnah wudu. Karena tadi ketika orang hidup menyentuh tubuh orang yang meninggal, itu ada efek, sehingga supaya semangat orang hidup itu tidak hilang karena habis menyentuh orang yang sudah meninggal, sunnah wudu supaya kembali semangatnya. Punalek bagi sentuh mayat, sudah bawa mayat atau sentuh mayat, sunnah wudu. Nah, orang pergi umrah, daging onta dimakan, sunnah wudu. Setelah makan daging onta, ba'da lahmil jazur, setelah makan daging onta, sunnah wudu. Wa akli ma masatun nar, sudah makan sesuatu yang diproses oleh api, sunnah wudu. Makanan yang diproses oleh api apa? Apa saja proses oleh api? Ya, bakar, konro bakar, apa kayak ngasih, sunnah wudu. Nalek bagi tidak wudu, tidak apa-apa, ini sunnah wudu. Ya, kemudian orang yang an-nu'as, orang ngantuk itu sunnah wudu, meskipun tidak membatalkan wudunya. Ngantuk, tidur, duduk, tidak bergerak, sunnah wudu, nu'as. Seperti juga orang yang tertawa terbahak-bahak, orang yang ingin hadir majelis ilmu, sunnah wudu. Orang yang ingin pegang hadis Nabi, sunnah wudu. Orang yang ingin azan, sunnah wudu. Orang yang ingin baca kitab, sunnah wudu. Pegang hadis, sunnah wudu, tak wajib wudu, sunnah wudu. Majelis ilmu, tidak apa-apa orang hadir pengajian seperti sekarang tak punya wudu, tapi sunnah wudu. Dan banyak lagi yang lain yang dianjurkan untuk memperbarui dan disunnahkan wudu. Bahkan di sini dikatakan wal afdalu an yatawadda li kulli shalah. Yang paling afdal itu adalah berwudu li kulli shalah, setiap salat. Nah, ini terus terang saya tidak mengamalkan ini. Artinya paling afdal itu wudu setiap mau sholat, wudu, masuk zuhur wudu, padahal wudu sebelumnya belum batal, masuk asar wudu lagi, masuk maghrib wudu lagi, masih. Afdalnya setiap sholat itu berwudu. Karena Rasulullah SAW yatawadda li kulli shalah. Nabi Muhammad SAW itu berwudu setiap sholat, padahal wudunya tidak batal. Wal afdal ayatawadda li kulli shalah. Terus dilanjut, wa yajuzu, dan boleh hukumnya, boleh an yusalliya bi wudu'in wahidin ma sya'a minas shalawati ma lam yuhdis. Boleh hukumnya salat dengan wudu satu, ma sya'a, apa yang dia kehendaki, minas sholawat, dari beberapa sholat yang ingin dia kendaki, malam yuhdis, selama dia tidak hadas atau tidak batal wudunya. Satu wudunya
dari subuh sampai isya tidak batal. Salat duhur wuduknya subuh, salat asar wuduknya subuh, salat maghrib wuduknya subuh, salat isya wuduknya subuh, tidak apa-apa. Yang penting tidak batal. Tapi susah-susah didapat itu yang orang 5 waktu tidak batal wudhu. Mulai dari ambil wudhu subuh sampai isya tak batal, berarti tenat takmiyah, tidak keluar angin, tidak keluar kencing, tidak sakit furu'nya. Nah ini. Kalau cerita para aulia wassalihin, kalau wudhu subuh dengan wudhu isya dipakai subuh banyak kisahnya. Kan Nu'man ibn Sabit, seperti Nu'man bin Sabit Imam Abu Hanifah, itu dia wudhu subuh pakai wudhu isya selama 40 tahun lebih. Itu pakai itu. Karena beliau punya rutinitas tidak tidur di malam hari. Dulu beliau dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau itu hanya tidur separuh malam. Jadi kalau isya tidur, habis isya sampai jam 12 atau jam 12 beliau istirahat, nanti jam 12 ke atas beliau bangun sampai subuh. Lalu orang sekitarnya ketika melihat Imam Abu Hanifah, ini loh orang yang malamnya tidak ada tidur, hanya ibadah. Padahal kata Imam Abu Hanifah, saya ini ada tidurku. Saya mulai bangun jam 12 sampai istilahnya dari pertengah malam sampai subuh tidak tidur. Ketika mendengar orang lain menceritakan yang lebih daripada apa yang dia lakukan, maka dia menguatkan tekadnya agar apa yang diucapkan oleh orang sama persis dengan yang dia lakukan. Maka sejak itu dia tidak tidur di malam hari. Apa yang dia kerja? Ya tidurnya itu kalau ngantuk hanya tidur di saat duduk. Dan kita tahu tidur di saat duduk tidak membatalkan wudhu selama masih tetap pada maq'adahu fil ard, tepat pada posisinya di bumi. Subhanallah. Seperti Sa'id ibnul Musayyab, seorang tabi'in, juga sama itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga lebih begitu, 50 tahun itu sholat subuh dengan wudhu isya. Banyak lagi contohnya lah. Kalau kita yang penting setiap sholat ada wudhu. Termasuk amalan para ulama-ulama yang soleh itu adalah dawamul wudhu, mendawamkan wudhu. Wah ini dawamkan wudhu berat, saya juga berat. Dawamul wudhu artinya wudhu batal langsung wudhu, wudhu batal langsung wudhu, wudhu batal langsung wudhu. Apalagi setiap wudhu batal, wudhu langsung sunnatul wudhu, wudhu batal langsung wudhu sunnatul wudhu. Tambah berat lagi. Dawamul wudhu ini termasuk yurisul ghina, termasuk asbab penyebab orang dimudahkan kekayaan. Dawamul wudhu, kaya ketenangan, kaya hati, kaya macam-macam. Dan al wudhu itu silahul mukmin, wudhu juga termasuk senjata orang mukmin. Makanya kenapa kita dianjurkan selalu berwudu, agar jika yang hak datang menghampiri kita, maka kita menghadap dengan keadaan suci. Nah, itu dia ngale jenis sambayang. Banyak orang wudu tapi tidak menyempurnakan wudu. La yuzbigu abdun al wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dalam satu riwayat Nabi SAW, akhrajahul Bazzar fi musnadihi wa fi majma'iz zawaid, dikatakan bahwasanya tidak ada seorang hamba yang menyempurnakan wudunya kecuali Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bahkan dikatakan la yuhafiz alal wudu ilal mu'min, tidak ada yang mampu menjaga dan melestarikan wudu kecuali orang-orang mukmin yang sejati. Man tawadda fa ahsana wudu kharajat khata'i min jasadi hatta takhruja min azfarihi. Tidak ada siapa orang yang berwudu lalu memperbaiki wudunya, maka keluarlah kotoran-kotoran dosanya dari tubuhnya sampai keluar dari sela-sela kukunya. Nabi kalau wudu, air wudunya tidak jatuh ke bawah, karena setiap Nabi berwudu ada tangan sahabat yang menimang. Ada yang menimang, bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis. Jadi para sahabat bertabarruk mengambil keberkahan air wudunya Nabi. Wudu diambil oleh sahabat.
basuh kan niat ngale. Begitu juga ketika Nabi tahallul, cukur sahabat berebutan di mana digunting rambutnya, ada tangan situ, sehingga rambut Nabi tidak jatuh. Makanya sampai sekarang banyak itu ada rambut Nabi ada itu. Dan kalau mau membuktikan rambut Nabi asal tidak bakar, kalau tidak dibakar api berarti itu rambut betul Nabi SAW. Karena tidak ada bagian tubuh Nabi yang bisa disentuh oleh api. Itu ya. Jangankan tubuhnya Nabi ya, yang mencintai Nabi di hatinya aja tidak akan tersentuh api neraka. Tidak usah sampai ke Rasulullah, mencintai ulama saja itu. Mencintai ulama, betul-betul mencintai dalam hati, dan ulama yang dicintai betul-betul ulama, itu orang insya Allah selamat itu. Pasti dapat syafaat itu. Apalagi kalau di hatinya adalah hubun Nabi, cinta Nabi, wah itu sudah. Segala halnya yang berhubungan dengan Nabi tidak akan tersentuh api, tidak akan tersentuh oleh api. Baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi wudu, apa yang keluar dari sela tubuhnya bukan dosa, cahaya. Kan tidak dosanya Nabi. Kalau kita yang wudu memang keluar kotorannya. Kalau Nabi yang wudu ya, yang keluar cahaya, yang keluar adalah itu. Karena tidak ada dosanya Nabi, karena kita tahu Nabi itu maksum. Baik. Kemudian wa furudul wudu sita. Kesempurnaan wudu tidak akan sempurna kecuali dengan mengerjakan furudul wudu. Nah, furudul wudu kita sudah semua tahu, ghuslul wajh, ghuslul yadain, masur ra'si, ghuslul rijlain, kemudian an-niyah wa tartib dan seterusnya. Kemudian kita melangkah kepada kaifiyatul wudu wa adabu, tata cara wudu dan tata keramanya wudu. Secara ringkas ya, sunnah limuridil wudu, bagi orang yang hendak berwudu, ayyabda abis siwak, memulai dengan siwak, wal basmalah, dan memulai dengan basmalah. Kalau tidak ada, boleh pakai ujung bajunya dipakai sebagai ganti dari siwak. Kan kasar ini. Sesuatu ikul khashin, sesuatu yang kasar bisa digunakan. Tidak sempat pakai wudu, ambil ujung baju diniatkan siwak. Wal basmalah, dan membaca basmalah. Yaghsila kaffaihi, membasuh kedua telapak tangannya bersamaan. Basuh kaffai. Mayatamadmad, kemudian berkumur-kumur, wa yastansyik bisalati gharafat, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak dengan 3 kali pengambilan air, tegukan air. Yusilu bainahuma bikulli gharfah, tapi yang afdal menyambungkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan 1 kali pengambilan air. Jadi punangan lagi jadi itu kumur-kumur. Yang afdal ini kan caranya banyak. Ada yang kumur-kumur dulu 3 kali, baru hidung 3 kali. Ini ada yang cara afdal apa? 1 kali pengambilan air untuk kumur-kumur dan istinsyak. Jadi punangan lagi jadi ini toh, kasih masuk di kumur-kumur sedikit, baru sisanya masukkan ke hidung, ambil lagi. Nah. Kemudian yastanzir ma fi batni, memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Namanya istinsar, namanya mengeluarkan. Basuh wajahnya 3 kali. Yuma yaghsilu wajhahu salatan mubtada min a'la, membasuh wajah 3 kali tapi memulainya dari atas. Mubtadi'an min a'la, sunnahnya mulai dari atas. Saya batu rawah dari atas. Sunnah dari atas, masuk tempat tumbuhnya rambut. Dan dikatakan wa yutilu ghurratah, sunnah memperpanjang gurrah. Apa gurrah itu? Adalah membasuh melebihi kadar wajibnya pada wajah. Kalau kadar wajib pada wajah itu tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, lebarnya antara teli ini, antara telinga. Ardan ma bainal uzunain, lebarnya antara 2 telinga. Sunnah gurrah, gurrah itu tahjil, gurrah wa tahjil. Apa sunnah al-gurrah itu apa? Membasuh melebihi kadar wajibnya wajah. Jadi kalau kadar wajibnya wajah tempat tumbuhnya rambut, dia basuh kena rambutnya juga sebagian, lalu dia basuh mau kena telinganya juga, kena telinganya, kena ininya juga. Namanya gurrah, melebihi kadar wajib.
Untuk apa? Supaya cahayanya makin banyak di hari kiamat. Abu Hurairah kalau wudu tangan begini, bangkena itu yang kena lutut. Nah karena jahilnya makin banyak di hari kiamat. Namanya sunnah al-gurrah. Kalau al-gurrah pada wajah, kalau at-tahjil pada kaki. Kalau sunnah at-tahjil artinya membasuh kaki melebihi kadar wajib. Kan membasuh kaki hanya sampai mata kaki toh. Sunnah melebihi sampai betisnya kena. Namanya at-tahjil. Kalau al-gurrah wajah melebihi. Nah, melebihi kadar wajib pada wajib. Kemudian yutilu tahjil. Nah, sama yuzidul yumna yarfu ma'am wa fagain wa ghaitul lakaf. Yarfu ma'am. Yuzil yadahu yusra, membasuh tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Wa yukhalli asabihi bitashbik. Kemudian setelah membasuh tangan sudah 3 kali, maka sunnah tashbik. Pernah lihat bab itu? Sunnah tashbik. Supaya takutnya ada hal yang tidak tersentuh sampai air. Sunnah tashbik. Baru yamsah ra'sa, usap kepala 3 kali. Yaumul masbi jami'ra, sunnah mengusap seluruh rambut. Sunnah. Karena itu istilah ulama. Kalau Imam Malik itu seluruh rambut harus kena air. Kalau Imam Ahmad 1/4, Imam Abu Hanifah juga, Imam Syafi'i walau qalilan. Sekalipun sedikit aja kena usap sah. Jadi sunnah untuk mengusap. Kemudian kalau sunnahnya memang ya menjalankan kedua ininya, menjalankan lalu mengembalikan lagi, ambil lagi air lalu jalankan lagi, dan tidak sah usapan kalau membasuh rambut melebihi daripada, kalau diturunkan dari depan melebihi dagu, kalau diturunkan dari belakang melebihi tengkuk leher. Ada perempuan panjang rambutnya, kalau diukur dari depan sampai ke sini, ini nak usap, yang di sini nak usap. Nah, tidak cukup pembasuhannya. Yang dibasuh kalau tidak melebihi, kalau rambut dijulurkan dari depan tidak melebihi dari dagu, kalau belakang tidak melebihi dari tengkuk leher. Paling ini apa-apa. Baik. Kemudian wayadau zahirahu yadabu ila wayadau ruzazu wa yadabu biha ila qafahu thumma yamsa uzunai, mengusap telinga zahirahu ma batinah salatan mimma jadid. Membasuh telinga ini 3 kali. Dalam pembasuhan telinga ada namanya istiqlalan, ada namanya istiqlalan, ada namanya istidharan. Kalau kita basuh telinga, pertama kita apa? Belok-beloknya kita anukan ya. Kemudian setelah itu mengambil air lisimakhain, gendang telinga, ngaleje ini. Itu juga disunnahkan. Ada juga istidhar, ambil air kelihatan ini sumpah pakaman itu juga dianjurkan apa? Istidhar. Istidhar itu ambil air tapi ini pakai telapak, bibatinil kaf, telapaknya tangan, bima injadi dengan air yang baru, sapu. Ada juga adalah lisimakhain, ambil air tapi sok bolona. Kok sampai segitu? Karena inti orang itu kalau sudah telinga ini mau mendengar salama nih. Menepok kalau bitolina susah kabajikan. Kenapa telinga? Karena telinga ini intinya kalau dia mau mendengar kebaikan sedikit aja ada peluang. Tapi kalau sudah tidak mau mendengar badah. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma, itu alasannya orang penduduk neraka. Lau, andaikan, kunna, kami dulu, nasma, mau mendengar. Ya, berarti rata-rata atau cilakaya tidak mau mendengar. Makanya dia bilang yang masuk neraka, lau kunna nasma, andaikan kami dulu mau mendengar. Nasma, mendengar. Au naqil, atau mau berfikir, bertafakur,
ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Berarti ciri-ciri orang yang dimudahkan kebaikan dan keselamatan dua: telinga sudah mau mendengar dan pikiran selalu bertafakur dengan ciptaan Allah. Nah, kalau sudah senang bertafakur, hidup ini bagaimana, akan kemana, apa yang disiapkan, senang bertafakur tentang ihwal di akhirat, orang yang sudah meninggal dan seterusnya, insya Allah akan selamat. Tapi kalau sudah tafakur akhirat tidak ada, mendengar kebaikan tidak ada, wah ini batak-batak ini kusaringan nih. Karena mau disampaikan tidak mau mendengar. Kalau tidak ada yang didengar, mau tafakur apa? Orang kalau bertafakur itu buah daripada mendengar. Nah, al-isma sababul a'mal wal amal sababul lidukhulil jannah zahiran. Mendengar adalah sebab orang bisa beramal dan bertafakur, dan beramal adalah sebab orang bisa masuk surga secara zahir. Jadi alhamdulillah kita hadir pengajian ini salah satu bentuk Allah telah memudahkan pendengaran kita mendengar kebaikan. Berarti niat mau tanda-tanda kita bisa merasakan kebahagiaan di akhirat. Ada tanda-tanda karena kita sudah mau mendengar. Allahumma rzuqna, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Semoga yang hadir Allah berikan umur panjang. Semoga yang hadir diberi sehat wal afiat. Mudah-mudahan yang hadir diberikan kabul segala hajatnya. Mudah-mudahan yang hadir disempurnakan wudunya. Mudah-mudahan yang hadir dijadikan minas salihin was salihat, zakirin, zakirat. Mudah-mudahan yang hadir Allah jadikan umurnya berkah, hartanya berkah, usahanya berkah, anak-anak cucunya berkah, seluruh keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, apa yang kita dengar menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Insyaallah kita akan teruskan di bulan yang akan datang, di bulan Dzulhijjah insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan diterima di sisi Allah, panjang umur, siha wal afiyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salamah, rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bikin dari kami mudah-mudahan yang barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.